Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitra Nur dengan NIM 23044501024. Program studi bimbingan dan konseling kelas A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Makassar. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat ini. Baiklah, pada video kali ini ada 3 pokok materi yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana profil dari salah seorang tokoh filsafat yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz. Kemudian yang kedua, bagaimana aliran pemikirannya. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara aliran pemikirannya ini dalam konteks dunia konseling. Nah, teman-teman harus tahu nih terlebih dahulu, siapa sih itu Gottfried Wilhelm von Leibniz? Jadi Gottfried Wilhelm von Leibniz adalah seorang filsuf dan matematikawan Jerman terkemuka pada abad ke-17 dan awal abad ke-18. Dialah yang menjadi penemu hukum kalkulus bersamaan dengan Isaac Newton. Dia juga menjadi penemu kalkulator pertama yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Gottfried lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1646 di Leipzig, Jerman. Ia wafat pada tanggal 14 November tahun 1716 di Hannover, Jerman. Beliau lahir di pasangan suami istri yang bernama Franz Leipzig dan juga Katharina Smak. Namun sayangnya ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, jadi pamannya lah dan ibunya yang mengurus pendidikannya. Sebagai seorang anak, ia dididik di sekolah Nikolai dan belajar di perpustakaan milik ayahnya yang diwariskan oleh seorang guru. Pada saat dia berumur 12 tahun, dia juga sudah berbicara bahasa Latin dan juga bahasa Yunani. Seiring dengan berjalannya waktu, Leipzig tidak pernah menikah, namun ia merasa terpuruk terlebih lagi ketika kontroversinya dengan Isaac Newton. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke 3 universitas, yang pertama Universitas Leipzig, Universitas Altdorf, dan juga Universitas Jena. Pada tahun 1666 di usia 20 tahun, Leipzig ini mempublikasikan buku pertamanya tentang filosofi yang berjudul On the Art of Combinations. Dia berencana untuk mendapatkan gelar masternya di bidang hukum di Universitas Leipzig. Namun sayangnya ia ditolak di universitas tersebut. Oleh karena itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Altdorf dan tidak kalah terkenal di tanah kelahirannya. Segera ia mengajukan tesisnya dan mendapat gelar masternya pada bulan November tahun 1666. Ilmuwan kita yang satu ini memang terbukti ia mempunyai 4 gelar pada usia 20 tahunnya. Jadi pada tahun 1673, Leibniz ini juga dengan bangga mempresentasikan sebuah mesin kalkulator yang telah ia buat sejak tahun 1670 untuk The Royal Society. Jadi mesin kalkulator yang ia buat berbeda dengan kalkulator yang kita gunakan sekarang ini. Bentuknya besar dan berat dan hanya dapat menghitung alat operasi aritmatika dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya, ia pernah mengalami kontroversi dengan Isaac Newton, dimulai pada abad ke-17 di mana keduanya sama-sama mempublikasikan buku kalkulus. Setelah diselidiki lebih lanjut, usut punya usut, Isaac Newton memang menulis teorinya lebih dahulu dibandingkan dengan Leibniz. Tapi Isaac Newton ini memulai dari turunan dan tidak mempublikasikannya. Sedangkan ilmuwan kita yaitu Leibniz memulai dari integrital dan mempublikasikannya lebih dahulu. Jadi Isaac Newton memberi nama teorinya dengan The Science of Fluxions dan sedangkan Leibniz memberi nama teorinya dengan kalkulus. Dan seperti yang telah kita ketahui sekarang, teori Leibniz inilah lebih sering digunakan dibandingkan dengan teori Isaac Newton. Selanjutnya, aliran pemikiran dari Leibniz serta hubungan dengan dunia konteks bimbingan dan konseling. Yang pertama, monadologi. Leibniz mengembangkan konsep monad, yaitu entitas dasar yang merupakan substansi spiritual yang tidak dapat dibagi lagi. Menurutnya, monad adalah benda yang mempunyai sifat tetapi tidak mempunyai bagian. Monad ini dianggap sebagai cermin dari seluruh alam semesta dan mencerminkan perubahan-perubahan dalam dunia. Adapun hubungannya dengan konteks dunia konseling adalah muncul melalui pemahaman bahwa
Setiap individu dianggap sebagai entitas yang unik dan kompleks, tak dapat terpisahkan dalam keunikan dan kesatuan mereka. Analogi ini diterapkan pada pandangan bahwa setiap klien adalah suatu monad yang mencerminkan seluruh perjalanan hidup, nilai-nilai dan kepribadian mereka. Leibniz ini juga menekankan refleksi perubahan dalam dunia melalui monad, yang dapat diterjemahkan sebagai pemahaman konselor terhadap dinamika perubahan dalam kehidupan klien. Dengan demikian, konsep monadologi Leibniz ini memberikan kerangka berpikir yang kaya akan implikasi filosofis yang dapat diterapkan dalam memahami dan membimbing individu dalam konteks bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum identitas indiscernibles. Leibniz ini memegang bahwa pandangan materi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat berubah bentuk. Selain itu, ia merumuskan prinsip identitas indiscernibles ini yang menyatakan bahwa jika dua objek tidak dapat dibedakan satu sama lain dalam segala hal termasuk kepada sifat-sifatnya, maka keduanya dianggap identik. Adapun hubungannya dengan konteks dunia konseling menyatakan bahwa jika dua objek ini tidak dapat dibedakan dalam satu sama lain dalam segala hal, maka keduanya itu dianggap identik. Dalam konteks bimbingan dan konseling, prinsip ini dapat diterapkan dalam penghormatan terhadap keberagaman suatu individu yang berbeda. Meskipun setiap klien unik dalam pengalaman, latar belakang, dan juga karakter, ada aspek-aspek yang mungkin serupa atau identik di antara mereka. Pemahaman terhadap hukum identitas indiscernibles ini dapat membantu konselor menghargai kesamaan dan perbedaan antara klien serta membangun hubungan yang inklusif dan juga penuh penghargaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu optimisme teologis. Leibniz mengembangkan pandangan optimisme teologisnya, yaitu keyakinan bahwa dunia ini adalah yang terbaik yang mungkin ada, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sesuai dengan rencana ilahi yang diberikan. Adapun hubungannya dengan konteks dalam dunia konseling dapat membentuk dasar filosofis yang memberikan harapan dan inspirasi kepada klien. Dengan melihat dunia sebagai manifestasi dari rencana ilahi yang penuh dengan kebaikan, konselor dapat membantu klien melihat makna dan tujuan di balik pengalaman hidup mereka, termasuk kepada tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Dengan memandang setiap peristiwa sebagai bagian dari suatu keseluruhan yang direncanakan dengan baik, klien dapat diberdayakan untuk mencari makna dalam pengalaman sulit mereka dan mengembangkan ketahanan mental. Kemudian yang keempat yaitu pemikiran matematika. Leibniz dikenal karena perkembangan matematikanya, khususnya pengembangan kalkulus secara independen bersama dengan Isaac Newton. Notasi diferensial dan integral yang digunakan dalam kalkulus saat zaman ini banyak dipengaruhi oleh notasi yang diperkenalkan oleh Leibniz. Meskipun kontribusi matematika Leibniz dan perkembangan kalkulusnya tampak berada pada ranah ilmu yang berbeda, namun dapat dihubungkan dengan konteks konseling melalui konsep perubahan, pemahaman kompleksitas, dan juga pendekatan holistik. Dalam konteks bimbingan dan konseling, ide perubahan dan dinamika kehidupan individu seringkali menjadi fokus. Analoginya ini dapat diterapkan dengan melihat perubahan dalam kehidupan klien sebagai variabel yang dapat dijelaskan dan dipahami melalui proses konseling. Notasi diferensial dalam kalkulus mencerminkan laju perubahan, dan demikian pula konseling membantu individu dalam memahami dan juga mengelola perubahan dalam hidup mereka dengan berbagai tingkat kompleksitas. Adapun aliran pemikiran yang terakhir yaitu teori persatuan Theodais. Teori persatuan Theodais dan kehidupan bermakna. Ide Leibniz ini tentang keberadaan kejahatan sebagai bagian dari yang terbaik yang mungkin dapat membuka pintu untuk diskusi tentang makna hidup dan juga tantangan yang dihadapi oleh seorang individu. Dalam konteks konseling, gagasan bahwa kehidupan ini secara keseluruhan merupakan manifestasi dari yang terbaik yang mungkin membuka pintu untuk membahas makna hidup. Konselor dapat bekerja sama dengan klien untuk merenungkan pengalaman hidup mereka, termasuk dalam kesulitan dan penderitaan yang mereka hadapi, dengan pandangan bahwa setiap aspek dari kehidupan ini memiliki tempat dan makna yang dapat kita temukan. Pendekatan ini dapat memberikan klien pemahaman yang mendalam tentang
tentang bagaimana tantangan dan penderitaan dapat diintegrasikan ke dalam narasi hidup mereka. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz adalah seorang filsuf dan matematikawan Jerman terbuka pada abad ke-17 dan juga awal ke-18. Dialah penemu hukum kalkulus bersama dengan Isaac Newton. Dia juga menjadi penemu kalkulator pertama yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa aliran pemikiran beliau yaitu yang pertama monerologi, hukum identitas indiscrete labels, optimisme teologis, pemikiran matematika, dan yang terakhir teori persatuan teodis. Dari kelima aliran pemikiran ini tentunya semua dapat dihubungkan dalam konteks dunia bimbingan dan konseling. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum